Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Saifuddin Abdullah LC, selaku Kepala Sekolah Da'i Hidayatullah Ciamas Bogor. Sekolah Da'i Hidayatullah ini didirikan oleh Hidayatullah untuk mencetak kader da'i mengabdi yang siap ditugaskan di mana saja dan kapan saja. Sekolah Da'i Hidayatullah ini memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah untuk mencetak kader-kader muallim Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah pengembangan ekonomi mandiri. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat sekitar. Ya, saya alhamdulillah bergabung dengan Sekolah Da'i Hidayatullah ini sejak kurang lebih tahun 2018, masuk pada angkatan yang ketiga pada waktu itu. Dalam kurun waktu tersebut, ya, kita telah melewati banyak proses perubahan sekolah da'i ini, dari mulai hanya beberapa kamar saja, ya, belum berbentuk tingkat seperti ini, dan dengan keadaan kurikulum yang masih apa adanya. Ya, dan alhamdulillah pada angkatan yang ke-6 kali ini kita sedang berusaha benar fokus untuk mencetak kader-kader da'i yang benar-benar berkualitas, yang tidak hanya bisa mengajar ngaji, tapi mereka juga memiliki kemampuan bahasa Arab yang kuat, ya, baik secara lisan maupun tulisan, ya, sehingga nanti mereka yang telah lulus dari sini itu mereka bisa melanjutkan kuliah misalnya ke daerah-daerah di luar negeri, baik itu Arab Saudi, Mesir, atau yang lainnya, atau daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti Libya, Ar-Roya, atau PUZ Balikpapan misalnya, yang dimana di situ mereka sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Dulu itu santrinya 30-an, ya. Jadi keadaan santri di sini itu berkisar antara 30 sampai 40 karena keterbatasan lokasi, dan alhamdulillah untuk angkatan ke-6 ini sebenarnya kami siap menampung 50. Namun mungkin karena kondisi pandemi, jadi beberapa santri itu mengalami kendala untuk bisa datang ke Ciamas Bogor. Ya, jadi belajar di sini itu cuman 1 tahun, ya. Tapi tepatnya itu kurang lebih 10 bulan sebenarnya, dikurangi dengan libur-liburnya dan menunggu kedatangan santrinya, ya. Jadi efektifnya itu kurang lebih 10 bulan, ya. Kemudian setelah 10 bulan dididik di sini dengan kurikulum yang begitu padat, mulai belajar dari pagi sampai malam terus belajar, mereka nanti akan ada wisuda, ya, wisuda penugasan, kemudian akan ditugaskan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terutama yang berada di ujung-ujung Indonesia, ya, seperti itu. Kalau di sekolah da'i itu mulai aktif di sini itu tahun 2015. Jadi di angkatan pertama, pertengahan di angkatan pertama. Saat itu santrinya baru berjumlah 20, kemudian saat itu bangunannya nggak bertingkat seperti ini. Baru 1 tingkat, ya nggak seperti inilah. Alhamdulillah sekarang sudah mengalami kemajuan atas bantuan para donatur, dan alhamdulillah sekarang sudah ada peluasan bangunan juga, peluasan tanah juga. Kalau sebelumnya hanya sekitar 1000 meter kalau nggak salah sebelumnya itu. Jadi alhamdulillah kurikulum ini setiap tahunnya kita akan coba rombak dan kita akan tingkatkan. Jadi selalu ditingkatkan, setiap angkatan itu selalu berubah kurikulumnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulumnya. Kurikulumnya sekarang, kalau untuk sekarang, ya, itu memprioritaskan dalam masalah bahasa Arab. Jadi tujuannya, targetnya adalah semua santri yang lulus di sini ini bisa diterima di luar negeri, gitu. Jadi targetnya memang pintar bahasa Arab dan juga pintar Al-Quran. Sekarang prioritasnya berdasarkan hasil rapat, ya, mengharapkan dari pembina, mengharapkan semua santri ini karena memang punya semangat yang kuat, semangat yang tinggi ingin belajar lagi. Maka kami ingin buka pintu selebar-lebarnya bagi orang yang ingin lanjut ke luar negeri bisa transit di sini, insya Allah.
ya, karena kebetulan pengajar di sini semuanya itu lulusan Libya dan lulusan Sudan dan lulusan Mesir ada, lulusan Sudan, kebanyakan lulusan Libya gitu. Lulusan Madinah ada. Targetnya memang ya, inputnya itu harusnya lulusan SMA, ya, minimalnya SMA. Maksud SMA di sini berarti udah dewasa. Artinya kalau misalnya dia lulus SD tapi umurnya setara dengan SMA dibolehkan. Walaupun ya karena di sekolah dai ini tidak bisa menolak orang yang masuk. Ya, dia ingin mendapatkan kebaikan ya kita terima. Dia berniat baik untuk ada di sini ya kita terima. Kadang-kadang suka diterima. Walaupun makin kesini kita akan berusaha untuk selektif gitu. Maka yang diterima itu yang betul-betul lulusan SMA atau umurnya setara dengan SMA ya gitu. Dan diutamakan juga diprioritaskan yang sudah bisa baca Quran. Kalau untuk hafalan tidak ditentukan lah ya. Misalnya mau hafal 1 juz enggak apa, tapi di sini kita akan gembleng, diusahakan dia lulus dari sini itu ya minimalnya 3 juz mungkin. Minimalnya 3 juz mungkin. Makanya di sini dijadwal untuk jadi imam semuanya supaya nanti pas lulus dari sini sudah siap untuk menjadi imam. Jadi dilatih juga khutbah. Tampil dari sini nanti sudah siap untuk menjadi khutbah. Makanya di sini kan fikihnya yaitu fikih ada perbandingan mazhab. Supaya ketika nanti terjun di masyarakat tidak heran dan tidak kaget kalau ada perbedaan mazhab. Oh, karena udah tahu wawasannya. Oh, ini udah tahulah masalahnya. Jadi tidak akan ikut bermasalah dengan masalah ini. Karena ada kaidah mengatakan idza katsura ilmuhu qalla istinkaruhu wa idza qalla ilmuhu katsura istinkaruhu. Kalau sedikit ilmunya nanti banyak pengingkarannya. Kenapa ini? Karena sedikit ilmunya. Tapi kalau ilmunya banyak itu qalla istinkaruhu, maka akan sedikit pengingkarannya. Misalnya kalau ada yang kunut biasa ini pasti mazhab Syafi'i, ada dalilnya. Sekaligus mengetahui dalilnya masing-masing. Jadi tidak akan banyak kritik gitu karena tahu dalilnya. Berarti kalau dia mengkritiki ini menunjukkan bahwasanya itu tidak ada dalilnya. Jadi gitu. Jadi kita berusaha lulusan sekolah dai ini mereka sudah bisa berkiprah di mana-mana ya di seluruh organisasi. Tidak terganggu dengan bedanya fikih karena fikih ini memang selalu berbeda di antara 4 mazhab ini selalu ada perbedaan. Nah, kalau untuk penugasan pertama pembina ini memberikan pilihan dulu, apakah dia ingin lanjut dulu kuliah. Ya, kalau bagi yang lanjut kuliah kita tidak halangi. Ya, jadi kalau dia lanjut kuliah maka tugasnya tugas lanjut kuliah. Nah, kalau yang ingin bertugas ya maka nanti ditentukan oleh sekolah dai, oleh pembina. Nanti oleh pembina ditentukan ini tugasnya di mana dan mereka semuanya harus siap. Karena setiap Jumat pagi ini ada pembinaan juga, ada pembinaan kepada semua santri. Dikuatkan mentalnya, disiapkan dirinya untuk siap ditugaskan di mana saja dengan pembinaan manhaj atau manhaj hidayatullah tadi. Manhaj hidayatullah yang kembali kepada SW tadi, sistem nuzulul wahyu gitu. Dengan diberikan pemahaman kepada anak bahwasanya Allah itu di mana-mana sama. Mau di Papua, mau di Kalimantan ya sama. Allah akan melindungi orang yang ingin membela agama Allah gitu. Sehingga ditancapkan dalam hatinya ya, ditumbuhkan dalam hatinya itu semangat untuk berdakwah di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya perkenalkan, nama saya Zainuddin Rusya, bergabung dengan sekolah dai start dari tahun 2016 dari angkatan pertama. Kurikulumnya itu ya yang diutamakan itu memang baca Quran. Mereka akan dididik untuk mengajar dan belajar Al-Quran dan mendidik Al-Quran di daerah-daerah itu. Jadi diharapkan nanti dari pertanian ini, ya, dari pertanian peternakan ini selain juga memberdayakan pondok pesantren dan juga bisa membantu kehidupan masyarakat sekitar ya. Sehingga masyarakat sekitar itu tidak terpisah dengan kita ya. Artinya jadi satu dengan kita, hubungan kita dengan masyarakat itu terjalin dengan baik
sehingga keberadaan pesantren ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, sekolah dai ini masa pendidikan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun mereka akan dikirim ke seluruh Indonesia, ya, ke tempat-tempat yang dimana mereka membutuhkan seorang dai atau juru dakwah di sana untuk membangkitkan dakwah di sana. Nah, ini tentu saja membutuhkan dukungan, ya, baik secara material, finansial, ya, moral dan segala macam, ya, untuk mewujudkan program ini. Jadi sekolah dai ini memang sengaja mencetak tenaga-tenaga khusus, ya, dai yang siap dikirim kemana saja. Mereka dicetak menjadi seorang mu'alim yang akan mengajarkan Quran ke seluruh Indonesia. Melalui video ini kami mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk bisa membantu kami di Sekolah Dai Hidayatullah ini dalam rangka pembebasan lahan bagi yang memiliki harta lebih. Kami menanti bantuannya melalui rekening yang tersedia di sini. Mudah-mudahan setiap amal jariahnya senantiasa diberkahi dan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedang berada di Sekolah Dai Hidayatullah Ciamas Bogor. Sekolah Dai ini sudah berjalan selama 6 angkatan atau 6 tahun berjalan ini, dan telah meluluskan sebanyak 130 dai yang telah bertugas di daerah-daerah terpencil, masuk di Papua, di Halmahera Utara, juga di daerah Sumatera. Sekarang ini kita lagi mendidik santri calon dai sebanyak 32 orang, juga tentunya berasal dari berbagai daerah. Alhamdulillah fasilitas asrama dan juga kelas dengan kapasitas 50 orang untuk 2 dan juga 2 kelas, gitu ya. Alhamdulillah sudah tersedia. Namun kita masih perlu pengembangan program, yaitu salah satunya ingin membekali para santri calon dai ini dengan keterampilan bertani, berkebun, juga beternak. Sehingga kita membutuhkan lahan untuk praktek mereka, yaitu di sebelah selatan pondok kita seluas 1.500 meter, ya, dengan peruntukannya nanti untuk pelatihan mereka. Kemudian juga di depan pondok persis ini, ya, di sebelah utara, ya, di depan asrama, depan kelas kita, ini juga sedang kita bebaskan seluas 2.000 meter. Ini nanti rencananya selain untuk praktek keterampilan bertani, berkebun dan beternak, juga untuk pengembangan sarana prasarana belajar. Karena permintaan dai yang cukup besar, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas jumlah calon dai yang dididik. Untuk itu kami berharap kepada para muhsinin untuk bisa mendonasikan hartanya sebagai wakaf tunai yang akan digunakan untuk pembebasan lahan pengembangan program Sekolah Dai Hidayatullah Ciamas Bogor. Donasi atau wakaf tunai bisa dikirim melalui rekening tersebut. Ya. Terima kasih, besar harapan kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.